Timnas Indonesia hajar Timnas Kamboja. Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan perdananya di Piala AFF 2022. Berhadapan dengan Kamboja di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jumat 23 Desember 2022, skuad Garuda menang dengan skor 2-1. Di laga ini, anak asuh Shin Tae-yong berhasil memetik kemenangan dengan skor 2-1, menutup laga sengit tersebut untuk kemenangan Indonesia. Meski berhasil menang, ada beberapa catatan yang perlu dibenahi Shin Tae-yong dari skuad Garuda. Apa saja itu? Yuk kita simak bersama-sama. Jody Amat menjanjikan lini pertahanan kebanyakan bengong. Satu hal positif yang bisa dipetik dari laga ini adalah keputusan PSSI menaturalisasi Jody Amat nampaknya benar-benar tepat. Mengisi slot Elkan Bagot, mantan bek Swansea City, itu tampil dengan sangat ciamik. Tidak hanya bertahan dengan solid, ia juga kerap maju membantu serangan, dan ia melepaskan umpan-umpan yang akurat. Meski Jody Amat performanya api, namun ia nampaknya masih memiliki kendala dengan bek-bek Indonesia lainnya. Faktor komunikasi mungkin jadi penyebab koordinasi keempat bek Indonesia yang kurang maksimal, sehingga Kamboja kerap mendapatkan peluang berbahaya memanfaatkan kesalahan bek-bek Indonesia. Yang kedua, efek lama tidak bermain. Performa timnas Indonesia di pertandingan pertama ini harusnya diakui jauh dari kata maksimal. Namun kita juga harus bisa memaklumi situasi ini. Pasalnya, mayoritas pemain Indonesia adalah pemain Liga 1, di mana kompetisi ini sempat terhenti akibat tragedi Kanjuran. Ini menyebabkan para pemain timnas Indonesia praktis hampir 2 bulan tidak pernah bertanding. Pelatih Shin Tae-yong juga memutuskan untuk tidak menggelar laga uji coba selama TC Timnas Indonesia, jadi sangat bisa dimaklumi jika para pemain Indonesia masih kurang dan koordinasi antar pemain masih jauh dari kata maksimal. Yang ketiga, terlalu banyak peluang. PR pertama yang harus segera dibenahi Shin Tae-yong datang dari penyerang Indonesia. Skuad Garuda kebanyakan membuang peluang di laga ini. Di laga ini, timnas Indonesia banyak sekali membuang peluang-peluang apik. Tidak berlebihan rasanya untuk bilang bahwa timnas Indonesia harusnya bisa mencetak 4 atau 5 gol. Namun lini serang Indonesia banyak sekali menyia-nyiakan peluang yang ada. Komunikasi antar para penyerang Indonesia kurang apik, dan ini harus segera dibenahi oleh Shin Tae-yong. Yang keempat, fisik masih kedodoran. Salah satu alasan pelatih Korea Selatan itu untuk tidak menggelar laga uji coba karena ia ingin fokus mengembalikan fisik para pemain Indonesia yang lama tidak berlatih dan juga bermain akibat penghentian Liga. Proses pemulihan dan fisik pemain Indonesia masih belum 100%. Karena terlihat jelas di 10-15 menit terakhir, para pemain timnas Indonesia sedikit kecapean. Mulai banyak koordinasi antar pemain dan antar lini tidak maksimal. Jadi pelatih Shin Tae-yong wajib menggembleng lagi fisik para pemain skuad Garuda. Dan yang terakhir, Kamboja layak mendapat apresiasi. Pelajaran terakhir dari laga ini adalah kita wajib memberikan apresiasi kepada Kamboja yang memberikan perlawanan sengit di laga ini. Secara histori Indonesia tidak pernah kalah dari Kamboja. Secara skuad timnas Indonesia saat ini jauh lebih unggul dari Kamboja. Namun bisa kita lihat, semestinya melawan Kamboja harus menang dengan telak. Tetapi sejak dinakodai oleh Kaisu Honda dan Ryu Hiroshi, ada peningkatan yang cukup maksimal dari Kamboja. Dari lini per lini sangat cantik permainan dari Kamboja. Mungkin ini jadi apresiasi untuk Kamboja.
Tapi kita harus memberikan hal positif dimanapun berada. Kalau salah satu tim atau satu tim bermain di laga perdana, pasti banyak sekali kekurangan. Kita coba lihat aja juara dunia Argentina di laga perdananya unggul dulu 1-0, kemudian dibalikkan dengan skor 2-1 oleh Arab Saudi. Dan juga banyak sekali tim-tim yang besar yang kalah dulu di babak penyisihan. Seperti Jepang yang secara fenomenal menghajar Jerman, dan juga banyak kejutan lagi di Piala Dunia. Mungkin ini sebagai apresiasi kepada timnas Indonesia. Semoga laga kedepannya menjadi laga yang lebih menentukan lagi dengan banyak gol atau pesta gol. Terima kasih atas like, komen, dan juga subscribe-nya. Masih di Bola Bung Sugeng, mungkin bisa memberikan komen-komen yang positif atau bisa subscribe supaya channel ini terus berkembang. Salam olahraga, salam buat timnas Indonesia. Semoga jaya di Piala AFF 2022. Terima kasih.